Abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun wa ashukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Hadiratul muhtaramin, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Ma'ruf selaku Ketua DKM kita, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT kita, Bapak Ahmad Taufik, Bapak Edi Sutrisno, kita doakan juga mudah-mudahan senantiasa sehat panjang umur. Juga para guru kita, Ustaz Zainuddin, Pak Yai Wasimin, Pak Sodi, apa ya? Yang lama. Yang lama, berarti yang lama. Hadis ini cocok nih, satam. Alhamdulillah. Campur ya. Alhamdulillah, hari ini di akhir bulan Dzulhijjah di tanggal 27 kalau tidak salah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, lebih-lebih nikmat kesempatan kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahim dalam rutinan setiap malam Senin. Mudah-mudahan istiqomah kita, kemudian niat kita berkumpul bersama, mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya hingga kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka rutinan malam Senin ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan melalui wasilah suratul Fatihah apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita munajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita pelajari, apa yang kita ngaji ini mudah-mudahan menjadi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca shalawat Jibril. Habis itu kita baca shalawat Burdah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Rabbi bil
خلق كلهم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah kita masuk kitab kita yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Sudah ke bab baru kemarin Pak ya, hadis ke-1 kalau nggak salah, apa hadis kedua? Hadis ke-1 dan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-Imam Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi fi kitab Riyadhus Shalihin min kalamil mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam babun fi bayani kasrati turukil khair. Bab tentang penjelasan banyak jalan untuk berbuat kebaikan. Jadi sebelumnya kita dianjurkan ketika sudah umur banyak, umur jauh, kita suruh berbuat baik. Apa macam-macam berbuat baik itu, Mas? Di sini dijelaskan di bab yang sekarang penjelasan tentang banyak-banyak jenis-jenis perbuatan baik. Kemarin di hadis awal sudah dijelaskan bab atau hadis yang pertama. Jadi ini sampai hadis kelima itu yang meriwayatkan sama Pak, Abu Dzar Al-Ghifari. Keenam malah, hadis keenam, ketujuh, semuanya rata-rata tentang kebaikan itu Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan. Kenapa? Karena Abu Dzar ini yang bisa memisahkan perbuatan baik dan buruk. Kenapa? Karena Abu Dzar ini awalnya rampok, awalnya preman di suatu daerah namanya Ghifar. Dia ketuanya, ketua perampoknya, ketua premannya. Nah, Rasulullah ketika itu mau diapakan kampung ini? Kata Sayyidina Umar, ini kan banyak perampoknya nih. Saya sekali ngamuk habis ini desa ini, kata Umar begitu ke Rasulullah. Kita hancurin aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Nggak usah, jangan. Nanti dari tempat ini akan ada orang atau akan ada yang lahir yang beriman. Nah, begitu juga kita kalau sama Arab ya. Bagaimana kan situ? Nggak ke masjid musola itu. Gimana kalau kita coret aja dari bisa? Enggak, masalah. Enggak. Siapa tahu nanti ada dari tempat tertentu yang tentu lebih bagus lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut lagi. Amin ya Allah. Ini Pak Maruf sambil Pak Anang nggak tahu, sambil ngaji Pak Maruf sambil nandain. Oh gang sini ada Pak Anang satu, Bapak Jinudin. Alhamdulillah, betul. Dan lanjut. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini kebanyakan kenapa? Karena beliau, ya Rasulullah saya nggak bisa begini. Oh bisa berbuat baik dengan cara ini. Nggak bisa begitu. Oh caranya yang begini. Jadi Abu Dzar banyak Abu Dzar yang meriwayatkan. Yang pertama, hadis yang pertama kita ulang sedikit. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu a'mal afdal? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala bersabda, al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Yang pertama, amal itu adalah senantiasa menjaga iman kita kepada Allah. Itu sudah termasuk amal yang utama. Yang kedua, wal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah diartikan dalam surah As-Saff dimanakan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Jadi jihad di jalan Allah pertama adalah bi amwalikum. Kalau kita mampu dengan harta kita, dengan harta. Gak mampu dengan harta kita, wa anfusikum, dengan dirimu, jiwamu. Contoh misalkan, bisanya kita bersih-bersih kipas, itu sudah termasuk jihad. Bisanya kita bersih-bersih karpet, nyuci karpet, itu termasuk jihad. Nah, itu salah satu amal yang paling utama. Qultu ayyurika bi afdal. Abu Dzar lagi ngomong, ayyurika bi afdal. Lantas
hal apa yang sangat berharga? Kalau tadi amal, kalau sekarang hal apa yang sangat berharga? Qala anfasuha inda ahliha. Rasulullah bersabda, kalau nggak bisa, hal yang berharga adalah membebaskan budak. Jadi hadis ini konteksnya saat itu. Saat itu orang banyak perbudakan. Maka Rasulullah menyampaikan kepada Abu Dzar, kamu kalau membebaskan salah satu budak, itu yang paling berharga. Wa aksaruha samana, yang banyak harganya, maksudnya yang mahal harganya. Nah, saat itu qultu, apalagi Rasulullah, fa illam af'al, kalau saya nggak bisa ya Rasulullah, saya nggak punya harta, mau membebaskan budak nggak bisa, apa lagi ya Rasulullah? Qala, sabda Rasul, berbuat baik itu adalah tu'inu shani'an au tasna'u li akhraq. Ketika kamu tu'inu, melihat, ainun, mata. Ketika kamu melihat orang lain yang sedang kesusahan, au tasna'u li akhraq, atau seseorang yang ingin berusaha tapi dia kesusahan. Nah, di jalan misalkan dia berusaha, ada yang dagang atau ada yang mungkin kesusahan lah di jalanan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu misalkan kan, ditolong. Qultu, kemudian aku ngomong lagi ke Rasulullah, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ara'aita an dha'ufta an ba'dil amal. Kalau saya nggak pernah melihat atau nggak pernah dikasih kesempatan untuk beramal di jalanan tadi, ya, beramal dengan harta saya nggak mampu, beramal dengan membebaskan budak saya nggak bisa, kemudian beramal nolong orang di jalan saya nggak pernah dilihatkan. Apa amal yang lain? Qala, Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, takuffu syarraka 'anil nas. Kamu tidak menzolimi orang lain, kamu tidak mensuuzoni orang lain. Fa innaha shadaqah, itu dah sedekah. Nah, sedekah yang apa? Minka ala nafsika, sedekah yang paling ringan darimu untuk dirimu. Nah, seperti itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan atau disyarahkan oleh muttafaqun alaih, dua imam besar kita, ya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi imam yang mensyarahkan hadis yang pertama itu ada namanya Kutubus Sittah. Yang pertama yang paling masyhur, di situ tulis wal masyhur, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi, kemudian Imam Ahmad, kemudian yang terakhir Imam An-Nasai. Kutubus Sittah. Nah, itu sumber dari hadis oleh 7 orang. Jadi kalau sudah di situ tertulis Imam Muslim dan Imam Bukhari, itu sudah pasti hasan, hadisnya sahih. Kecuali yang di bawahnya, kayak Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, itu masih ada yang mendoifkan, masih ada yang mendoifkan. Tapi kalau sudah muttafaqun alaih, itu pasti sahih. As-sani'u bis-shad al-muhmalatin, hadza huwal masyhur. Ini biasa Imam Nawawi yang ngarang kitab ini, jadi kasih penjelasan. Zaman dulu nggak ada harokat, Pak, nggak ada harokat, nggak ada tasdid. Nah, di sini dijelaskan as-sani'u bis-shad, bahwa kalimat as-sani'u bis-shad muhmalatin, tidak ada titik. Hadza huwal masyhur. Hadis yang redaksinya ini masyhur. Tapi ada juga hadis yang meriwayatkan ad-dha'i'u. Kan sama, Pak. As-sani'u dengan ad-dha'i'u sama bentuknya. Kadang-kadang kita lihat nun ternyata hamzah. Kadang-kadang gitu. Itu zaman dulu karena nggak ada harokat. Kalau sekarang ada harokat, makanya dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ad-dha'i'u bil mu'jamatin, dengan titik. Ai doya'in minal fakri, atau orang yang sedang berusaha untuk tidak menjadi fakir. Contohnya orang berdagang, berusaha, bekerja keras, tolong, nah ditolong. Jadi yang menolong di jalanan tadi. Au iyalin au nahwi dzalik, atau
iyalin atau mencukupi keluarganya, au nahwa dzalik atau yang sejenisnya, mencukupi keluarganya, menafkah. Nah, itu di jalan kita tolong. Wal akhra alladzi la yumkinu ma yuhawilu fi'lahu. Wal akhra itu artinya adalah alladzi la yumkin, dia tidak yakin ma yuhawilu fi'lahu, tidak yakin dengan fi'lihi, keberhasilannya, dengan pekerjaannya. Maksudnya adalah contoh misalkan lagi naik flyover, tukang bakso gerobak, dia nggak yakin kuat ke atas, nah, dia berhenti pelan. Nah, itu pas kita lewat situ motor, ya kita turun, kita videoin bakso. Enggak, maksudnya gitu. Maksudnya kita tolong, maksudnya kita dorong, kita bantuin. Kalau zaman sekarang di videoin, kalau dulu kan gitu. Oke, asani hadis yang kedua. Nah, ini hadis yang kedua. Lebih ringan lagi. Kalau hadis yang pertama menjelaskan amal-amal itu nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Hadis yang kedua dijelaskan lagi lebih ringan lagi. Sama an Abidar, sama dari Abidar. Aidon itu juga. Radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Yusbihu ala kulli sulam. Ada kesempatan setiap sendi kita, sulama itu sendi. Makanya kalau bahasa Indonesia kain disulam itu disambungkan persendian. Sulam itu artinya persendian kita. Min ahadikum shadaqah, bisa berbuat sedekah atau bisa menghasilkan sedekah. Dengan apa? Wa kullu tasbihatin shadaqah. Dengan cara membaca tasbih sedekah. Kita kan kalau habis sholat kan ini kan subhanallah walhamdulillah. Nah, itu sendi kita sentuh supaya nanti ada hadis berikutnya, supaya nanti Rasulullah melihat, oh tanganmu waktu itu kamu sentuh dengan zikir tasbih, oh dengan zikir takbir, dengan zikir tahlil. Nah, itu berapa kali? 33 kali. 33 kali menjadi 99 kali asma Allah. Fakullu tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid alhamdulillah kita juga sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga sedekah. Wa kullu takbiratin Allahu akbar kita juga shadaqah. Wa'mru bil ma'ruf shadaqah, dan setiap kita mengajak kebaikan sedekah. Kayaknya saya yang ringan-ringan Pak, nge-share ntar malam kita ngaji, itu sedekah Pak. Kenapa? Ngajak kita kesini, ngajak kebaikan, ngajak talabul ilmi. Sama Bapak, ayo kita kerja bakti, bersihin RT, bersihin lingkungan karena demam berdarah misalkan, itu juga sedekah termasuk. Yang paling ringan, sedekah yang paling ringan. Wa nahyu 'anil munkar shadaqah, dan setiap melarang berbuat mungkar, berbuat kejahatan, kejelekan juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani, kemudian melakukan sholat 2 rakaat sebelum terbit matahari atau disebut dengan sholat isyraq di pagi hari, sedekah. Kemudian melengkapi yarka'uhuma, melengkapi untuk sholat 2 rakaat setelahnya minat duha, dan juga melaksanakan sholat sunnah duha, itu juga sedekah. Nah, jadi kalau misalkan di kerjaan lagi bengong, lagi kosong ada kerjaan, coba kemarin ngaji malam Senin, coba sholat duha, misalkan seperti itu. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, subhanallah aja lah, subhanallah, misalkan seperti itu. Kalau bajai pasti lakuin gitu bajai. Kalau Mas Tom enggak, yakin. Subhanallah kita aja Pak Maruf ya. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. As-sulama bidhammisin muhmalatin wa tahfifin al-lam wa fathil mim, artinya al-mifsal. Al-mifsal itu tulang sendi atau persendian. As-salis, hadis ketiga atau hadis ke 119 ya. Ya, 119 ya. Anhu qala. Nah, kalau kata anhu berarti ngikutin yang atasnya tadi, Pak.
Oh, berarti Abi Dzar lagi yang meriwayatkan hadis ini. Jadi ketika Rasulullah ngaji, taklim, Abi Dzar tentang kebaikan, Abi Dzar juga yang nyatet. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'mal ummati." Suatu saat saya ditampilkan amal-amal umatku. Hasanuha, ada yang ditampilkan beramal baik, wasayyi'uha, ada juga yang tampak olehku, ditampilkan olehku amal jelek. Fawajadtu fi mahasini a'malihal adza. Contoh amal baik yang paling ringan. Wajatu fi mahasini a'maliha. Jadi mahasin itu jamak dari hasanun. Hasani, hasin. Apa yang ditampakkan kita sedang beramal, ditampakkan atau ditampilkan Rasulullah melihat kita? Al-adha yumatu anit tori, menyingkirkan duri dari jalan raya atau dari jalanan. Nah, kalau dari redaksi ini hadisnya, kalau zaman dulu belum ada aspal, belum ada cor, jadi jalan tanah, jalan pasir. Di situ kadang-kadang ada duri, ada batu kerikil, ada yang menghalangi jalan. Nah, iman atau amal yang paling ringan ketika kita lewat jalan tersebut, oh ada batu kecil atau duri kecil, kita singkirkan. Itu sudah amal hasan. Dan itu terlihat Pak, sekecil apapun itu ternyata ditampilkan oleh Allah. Suruh lihat Rasulullah, oh itu umat saya nyingkirin duri dari jalan supaya lancar. Nah, kalau sekarang apa sekarang? Ya sekarang apapun. Sekarang kan jalan udah cor, kita singkirin apa? Saya ingat Pak Abadi, nggak apa-apa lah. Ya seperti itu contohnya ya. Jadi itu termasuk amal yang paling ringan. Mas, kalau misalkan ada polisi tidur gimana? Nah, ini gimana tuh ya? Itu kan menyingkirkan halangan ya. Tapi, nah kalau sudah seperti ini, nah ini saya jelaskan, saya mencatat ulama fikih menjelaskan atau membagi lagi hadis ini yang imatatul adza anit thoriq itu dalam dua hal. Yang pertama adalah lihat dari maslahatnya, dan yang kedua lihat dari mafsadatnya. Maslahat itu berarti kemanfaatannya, mafsadatnya berarti ketergangguannya dengan kita. Contoh misalkan kalau itu jalanan yang banyak anak-anak, dikasih halangan, misalkan polisi tidur, maka pertimbangannya maslahat enggak? Gitu. Ini yang menentukan kebijakan adalah para petinggi kita, PRT, PRW. Dan kita harus memaklumi, oh ya ini banyak anak-anak, kita kasih polisi tidur. Nah, berarti PRT menimbang dari maslahatnya. Nah, PRT kita. Oh, mafsadatnya apa nih? Mafsadatnya sering orang kecelakaan misalkan. Berarti harus dikasih tanda rambu-rambu. Kadang-kadang kan begitu, kadang-kadang. Bahkan di peraturan, saya pernah baca itu di peraturan dinas itu, kalau jalan raya yang dilalui oleh jalan besar itu nggak boleh katanya ya. Ya mungkin dituangkan di situ. Nah, Pak Eko mungkin lebih paham kali ya. Ya. Tapi lagi-lagi kita melihat ulama fikih dua beda pendapat. Yang satu lihat dari maslahatnya, yang satu lihat dari mafsadatnya. Itu jadi seperti itu. Jadi kalau lihat niatnya bagus, ya berarti kita harus maklum. Kalau niatnya ternyata, wah ini cuma iseng-iseng aja, nah itu baru kita bongkar. Tapi saya juga sama ya, paling nggak seneng juga itu, gobrak. Tapi kalau udah ngaji gini, oh ya udah berarti, ya udah ini mungkin masalahnya begini, nah gitu. Kita lanjut. Tadi dijelaskan di hadis ini diperlihatkan oleh Rasulullah yang amal yang paling ringan, yang amal baik. Sekarang amal yang paling ringan, amal jelek. Wa wajadtu fi masawi'i. Masawi ini jamak dari sayyi'at, sayyi'ati. Sayyi'atani masyawi'. Dan dilihatkan amal jelek, salah satu amal jelek adalah an-nukha'ata
takunu fil masjid. Ada ludah atau ada dahak di dinding masjid atau di lantai masjid. Nah, zaman dulu masjid Rasulullah, Masjid Nabawi itu nggak ada lantai, nggak ada keramiknya, tapi pasir, tanah atau pasir ya. La tudfan, tapi kita acuh, tapi kita tudfan itu tidak menutupinya atau tidak membersihkannya. Nah, itu amal ringan yang paling jelek yang dilihat oleh Rasulullah, itu yang dibenci Rasulullah, yaitu membiarkan ludah atau dahak yang nempel di lantai atau di dinding masjid, tapi kita tidak menutupi atau tidak membersihkannya. Kalau zaman dulu kan ringan itu, karena pasir atau tanah. Kalau ludah atau dahak tinggal ditutup pasir lagi ya, atau ditutup tanah lagi, kayak di kampung gitu kan. Nah, artinya maknanya adalah seringan itu kok kita nggak peduli. Nah, gitu cuma masuk gitu kan. Nah, jadi gitu. Tapi ini ngaji ke saya juga nih. Saya nggak peduli. Itu rawahu Muslim. Jadi kita diingatkan lagi, amal ringan yang dilihat oleh Rasulullah walaupun ringan, sangat ringan. Satu, menyingkirkan halangan di jalan. Yang kedua adalah membersihkan sesuatu yang ada di masjid atau di tempat-tempat tertentu. Lanjut hadis keempat atau hadis ke-120. Nah, ini agak panjang ya. Sekali lagi ya, agak panjang. Anhu, nah sama lagi. Anhu berarti artinya masih dari Abi Dzar Al-Ghifari. Annan nasan, bahwa beberapa manusia, nas itu manusia, an-nas, qalu, berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, ketika saya ini seorang yang nggak mampu, dhahaba ahlud dusur, nggak mampu, berarti saya kalah dengan orang yang ujur, orang yang banyak kemampuannya dalam harta. Maksudnya adalah, ya Rasulullah, itu yang banyak hartanya enak, itu bisa sedekah banyak, bisa bangun masjid banyak, bisa. Tapi saya yang nggak mampu, gimana ya Rasulullah? Dhahaba. Jadi dhahaba itu artinya pergi agak lari. Karena apa? Saking penasarannya melihat yang lain sedekah banyak, uangnya banyak. Dia agak lari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, itu kalau yang begitu pasti sedekahnya banyak. Kalau saya yang nggak mampu, misalkan gitu ya. Padahal yusalluna kama nusalli. Padahal dia itu juga sholatnya sama dengan saya. Wa yasumu kama nasumu, dan siamnya atau puasanya sama dengan saya. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Bedanya hanya dia bersedekah bifuduli amwalihim, dengan banyak kemampuan hartanya. Kalau saya tidak. Nah, ini ditanya oleh Rasulullah. Qala, orang tadi bertanya, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi? Nah, apakah Allah tidak menjadikan saya berkemampuan untuk bersedekah? Maksudnya apakah saya ini tidak dikasih kesempatan, peluang dengan amal jariah sedekah, misalkan gitu ya. Gimana kata-katanya? Kok saya, jadi dia merasa iri, kok saya nggak dikasih kaya ya? Padahal kalau saya kaya bisa sedekah. Nah, misalnya gitu. Apa kata Rasulullah? Menenangkan. Nah, ini Rasulullah ini sangat bijak, menenangkan dan melihat kemampuan umatnya. Tenang umatku, kata dia. Tenang sahabatku, kata Rasulullah. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Karena setiap engkau membaca tasbih itu sudah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Dan setiap takbirmu, Allahu Akbar, juga sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Wa amru bil ma'ruf shadaqah. Wa nahyu 'anil munkar shadaqah. Nah, jadi ini hadis untuk orang yang benar-benar secara kemampuan harta tidak mampu. Nah, kalau kita bisa cermin masing-masing kita lah Pak ya. Termasuk saya. Nah, ini yang paling penting.
yang tidak diulangi Rasulullah baru. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nah ini. Maaf dan menjaga kemaluanmu adalah sedekah. Wah ini. Saya biasanya kalau Pak Badi kalau naik motor cewek cakep. Nah itu. Nah. Kalau sudah ngaji gini kita lagi Pak Badi. Fokus ke depan. Ada cewek cakep. Saya ntar nggak dapat nilai sedekah kalau ngeliatin orang misalkan gitu. Kenapa? Menjaga kemaluan, menjaga syahwat itu sedekah. Qalu ya Rasulullah. Nah, ini sahabat ada-ada aja nih pertanyaannya. Ayati ahaduna syahwatun wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasul, ketika di jalanan tadi saya melihat misalkan ada wanita cantik, terus syahwat saya nongol, syahwatu wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah kesempatan pahala sedekah saya ini hilang? Nah, ditanya Rasulullah kalau menjawab sesuatu itu pasti sahabatnya suruh mikir. Nah, qala Rasulullah bersabda, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wisrun?" Nah, jadi dibalikin. Saya jawab kata Rasul, "Ara'aitum law wada'aha." Saya jawab, kalaulah kamu menempatkan kemaluanmu di yang haram, apakah berdosa? Akana alaihi wisrun, apakah berdosa? Jawab si sahabat tadi, fakadzalik. Ya berdosa ya Rasul. Ya berdosa. Kenapa? Karena bukan punya kita, haram. Berdosa. Idza wada'aha fil halal. Makanya tempatkanlah farji kita, kemaluan kita di yang halal kita. Kana lahu ajrun, maka itu menjadi pahala sedekah kita. Makanya malam Jumat, pengen cari sedekah, tempatkan sesuatu pada halalnya, pada tempatnya, gitu ya Pak Ali ya. Berarti Mas, kalau pengen banyak sedekah, cari yang halal yang banyak, bisa 1, 2, 3. Ini biasanya hadis ini yang jadi buat kita ngomong sama istri ya. Gimana kalau biar sedekahnya bisa 2, bisa 3? Ini sedekahnya bisa. Jangan. Ntar nggak mampu malah kita diusir. Ya, bikin bos baru. Makanya syahwat, kalau syahwatnya muncul lagi, tasu, berpuasalah. Nah, jadi itu. Jadi kalau misalkan ketika di jalanan, kok syahwat kita muncul lihat orang cantik, wah, gimana nih? Nah, kita puasa, kita berpuasa. Maksudnya berpuasa itu ya menahan terus sampai nanti kita ketemu di tempat yang halal, di rumah maksudnya gitu. Jadi jangan malah wah itu dia, jangan. Tapi kita puasa kan menahan, artinya somanya semua kan menahan. Jangan dilihat. Nah ini. Nah ini benar nih Mama. Tapi jangan. Kan udah ngaji nih. Kalau dulu misalkan lihat kalau belum berkedip itu katanya rezeki Mas katanya. Ya dulu, kalau sekarang jangan. Sekarang udah ngaji nih jangan. Dia tahu kita biar mendapatkan ajrum min shadaqah, pahala sedekah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Muslim. Ad-dusur artinya bisai al-musallasah dengan huruf fa, al-amal, al-wahid, ad-dasar. Banyak hartanya. Hartanya hanya satu, hanya sedikit maksudnya. Tadi ya. Jadi dhahaba ahlu dusur, orang yang tidak berkemampuan hartanya hanya sedikit, dia berlari-lari, pengen tanya tentang ini Rasulullah. Ya Rasulullah tadi ya, dia banyak harta. Ada yang banyak harta, dia bisa amal, bisa sedekah lah. Kalau saya yang hartanya cuma satu, ad-dusur, amal wahidahu, hanya sedikit, gimana cara saya? Nah itu tadi caranya. Tadi tasbih, takbir, kemudian menjaga kemaluan kita, menjaga syahwat kita, itu termasuk ajrun, memelihara atau mendapatkan pahala sedekah. Yang terakhir, ini pendek, biar pendek. Al-Khamis, hadis ke-5, anhu, sama, masih Abi Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW bersabda kepadaku, lin Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhi taliqin. La tahkiranna minal ma'ruf, jangan ragu-ragu atau jangan kamu lewatkan berbuat kebaikan walaupun syai'an, walaupun hanya kecil, syai'an, walaupun hanya kecil. Walau antalqa akhaka, seperti kamu bertemu dengan akhoka, dengan saudaramu, biwajhin taliqin, dengan wajah yang cerah. Jadi jangan dengan wajah yang suram. Walaupun kita banyak masalah, Pak Rashid, gimana kabarnya? Alhamdulillah kita sehat. Nah, gitu. Jadi itu juga termasuk sedekah. Karena kan kita lihat, saya Pak Ahmad ceritanya bagus nih. Waktu kenal awal-awal di villa, Pak Ahmad deh, wajahnya serem kata Pak Ahmad. Itu belum ngaji Pak Ahmad belum. Tapi kalau sudah ngaji ini, biar dapat sedekah, biar enggak melewatkan dapat sedekah. Walau anna talqa akhaka biwajhi taliq, dengan wajah yang cerah. Ketika ketemu saudara kita pakai wajah cerah gitu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, alhamdulillah. Jadi seperti itu kita Pak. Jadi ternyata tidak hanya ibadah mahdhah yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan amal baik. Ternyata berwajah cerah dengan saudara sesama kita. Maka anak-anak kecil kita kan kita TPA kita kenalkan hadis tabasyumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu dengan saudaramu adalah sedekah. Nah, ini dari sini jadi referensi Abi Dzar Al-Ghifari. Mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan keluarga kita, yang benar, yang hak datangnya dari Allah, dari Rasulullah, yang salah, yang khilaf dari diri pribadi. Mohon maaf, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.